Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal ghairil. Amin ya Allah. Allahumma firlahum barhamhum wa'afihim واسقا اللهم لنا إن سلسل والبرد ونقيه من الخطايا كم ينسوس بالعدل إن تنس اللهم لا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في بديعة الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari proses dulu saya teringat ya Pak Wiwi ya, ini perlu saya sampaikan dan terus saya sampaikan karena mimpi besar saya juga ini adalah tempat tanah kelahirannya Pak Kasur, dan pertanyaan saya dulu, kenapa makamnya tidak di Serayu Larangan gitu. Pertanyaan simpel saya, tapi karena itu sudah jadi keputusan keluarga dan qadarullah, ternyata ada keajaiban dari keluarga memindahkan ke Serayu Larangan. Jadi ini hal yang sangat luar biasa bagi kami. Saya selaku kepala desa dan mewakili masyarakat di desa Serayu Larangan sangat bangga sebenarnya, sangat berterima kasih karena beliau adalah sebenarnya sosok yang harus kita jadi panutan untuk terutama warga desa Serayu Larangan, karena beliau benar-benar berjuang dengan tulus hati, dengan penuh semangat, karena benar-benar mencintai tanah air, mencintai bangsa negara Republik Indonesia ini, dan mencintai anak-anak. Nah, hal ini yang perlu kami pelajari, perlu kami ambil hikmahnya agar kita semua sebagai warga negara, dan kebetulan kita adalah warga desa Serayu Larangan, kita harus punya cita-cita, punya tujuan juga melanjutkan apa yang beliau perjuangkan seperti itu. Maka dari itu sangat berterima kasih juga kehadirannya Kak Seto datang ke Serayu Larangan ini, memetik semangat kami, memetik semangat warga masyarakat untuk bisa meneladani apa yang sudah diwariskan oleh almarhum Pak Kasur. Secara garis besar, Sugeng selamat datang di Serayu Larangan, Pak. Ini desa kami, desa yang masih hijau, desa yang mungkin berbeda dengan kota, yang namanya desa pasti berbeda dengan kota, tapi kami selalu berbenah, kami selalu ingin bisa baik secara strata pendidikannya dan lain-lainnya. Kita semuanya ingin belajar dari perjuangannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan yang sangat-sangat mengagumkan ini, karena terkenang 53 tahun yang lalu pada saat saya mengenal beliau, tepatnya tanggal 4 April tahun 70, dan kemudian dipercaya beliau sebagai salah satu asisten beliau pada tanggal yang sama, tapi tepat jam 4 sore waktu itu, dan terus saya dipercaya juga untuk menjadi asisten dan melanjutkan perjuangan beliau pada tanggal 23 September tahun 70. Semua saya catat semua. Saya terkenang sekali, dan kalau sekarang saya berada di dunia anak-anak, konsisten di dunia anak-anak adalah karena amanat beliau untuk melanjutkan perjuangan beliau. Dan tentu juga bersama dengan putra-putri beliau, cucu beliau, terus berkesinambungan. Dan itu juga yang kemudian kami bersama dengan teman-teman mempunyai gagasan untuk mengusulkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk
mengangkat Pak Kasur dan Ibu Kasur sebagai pahlawan nasional, Amin. pahlawan pendidikan. Amin ya Allah. Jadi ini juga merupakan kebanggaan dari keluarga dan juga warga di Serayu Larangan ini, karena salah satu putra terbaik di sini adalah yang sebetulnya juga merintis sejarah adanya pendidikan anak usia dini. Jadi mudah-mudahan berkenan pemerintah mengangkat sebagai pahlawan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Dan mudah-mudahan juga banyak dilanjutkan selain oleh putra-putri beliau, cucu beliau, juga oleh warga masyarakat di larangan ini. Dan kami merasa sangat berutang budi banyak kepada Pak Kasur dan juga keluarga beliau. Jasa beliau tidak pernah kami lupakan, dan itu juga dikenang oleh keluarga kami. Mudah-mudahan juga akan menjadi tradisi nanti selalu juga aku akan mengunjungi makam beliau yang di sini. Tidak jelas lagi ya tulisannya. Ini dari sana, dari Kaliori dibawa ke sini, Pak. Iya. Makanya lebih jelas. Memang perlu perawatan. Iya. Dan yang penting Kak Harul perjuangkan ke Baik, Kak. Kementerian Sosial. Baik Kak. Ini. Kalau bisa pas hari pahlawan nanti bisa. Baik Kak. Dia salah satu pahlawan. Iya. Kategori tumbuh kembang dan pengasuhan anak. Guru besar saya. Artinya saya bisa begini itu karena beliau, karena mengikuti keteladanan beliau, contoh-contoh beliau, didikan beliau, hingga akhirnya saya memutuskan ingin seperti Pak Kasur juga yang menekuni atau konsisten berada di dunia anak. Dan ini juga sesuai dengan amanat beliau kepada saya, pesan penting yang diberikan pada tanggal 23 September tahun 1970 yang lalu. Jadi sekitar 53 tahun yang lalu. Ya. Nah, beliau waktu itu, saya waktu itu kan sudah sebagai asisten beliau, artinya ya membantu mempersiapkan segala macam untuk kegiatan anak-anak. Waktu itu saya sedang berada di tingkat 2 rumah di Jalan Kebun Binatang 4/2 ya. Itu waktu saya membersihkan angklung, menyusul, membersihkan, beliau menepuk punggung saya di belakang. Dek, tolong dengarkan. Kalau saya mati, beliau mengatakan begitu. Tolong adik yang bisa melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Itu kata dulu saya ingat sekali karena saya selalu rajin mencatat punya buku harian. Tanggal 23 September itu kira-kira siang hari sekitar jam-jam 1:30 siang. Dan itu saya camkan betul sehingga akhirnya berbagai pengalaman saya mungkin tawari jadi politisi, jadi anggota kabinet atau di DPR dan sebagainya. Saya selalu mengatakan saya ingat pesan guru besar saya supaya saya bisa melanjutkan perjuangan beliau mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Jadi beliau adalah guru besar saya, kemudian idola saya juga, dan di mata saya contoh yang selalu beliau teladankan adalah sabar menghadapi anak-anak, konsisten melindungi anak-anak, dan juga kreatif menghadapi anak-anak. Kreatif dengan ide-ide, dengan lagu-lagu, dengan berbagai cara-cara di mana untuk mendidik anak supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang optimal menjadi manusia unggul di masa depan.